Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang gangguan psikologi dari perspektif humanistik. Kami yang beranggotakan Qanita Az-Zahwa dengan saya sendiri dengan nomor NIM 200701602, Tiara Putri Adnin dengan nomor NIM 200701601, Aulia Yulinastiti dengan nomor NIM 200701616, Asya Dwi Cahya dengan nomor NIM 20070160119, dan Muhammad Agel dengan nomor NIM 200701602. Dalam ilmu psikologi, teori humanistik ini dipandang sebagai alternatif kekuatan ketiga setelah perspektif psikoanalisa dan behavior pada kesempatan yang kemarin yang telah kita pelajari bersama. Teori ini dinamakan humanistik karena memfokuskan diri secara khusus pada tingkah laku manusia. Menurut Yusuf Syamsu, psikologi perspektif humanistik ini yaitu orientasi bersifat teoritis yang menekankan pada keunikan kualitas manusia, khususnya berhubungan dengan free will atau kehendak bebas dan proses untuk mengembangkan diri. Nah, yang pertama, kita belajar tentang konsep teori belajar humanistik. Konsep teori belajar humanistik yaitu proses memanusiakan manusia, di mana seorang individu diharapkan dapat mengaktualisasikan diri, sehingga proses pembelajaran memusatkan perhatian kepada diri peserta didik dan menitikberatkan kepada kebebasan individu. Konsep di sini mengatakan bahwa belajar itu dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Hal yang penting pada proses pembelajaran humanistik harus adanya motivasi yang diberikan agar peserta didik ini dapat terus menjalani pembelajaran dengan baik. Motivasi ini bisa berasal dari diri sendiri dan dari orang lain, terutama pada guru sebagai fasilitator. Yang pertama, ada teori humanistik Abraham Maslow. Abraham Maslow ini menyatakan bahwa manusia itu bertingkah laku untuk memenuhi kekuatan atau kebutuhan yang sifatnya hierarki. Adanya rasa takut pada diri masing-masing individu dan adanya dorongan untuk menjadi lebih maju, percaya diri terhadap dunia luar, dan Abraham Maslow ini dianggap sebagai bapak psikologi humanistik yang menghadirkan teori yang komprehensif atau menyeluruh dari teori humanistik sendiri. Dan teori ini memiliki pengaruh yang besar terhadap pemikiran modern perilaku manusia. Menurut Abraham Maslow, individu itu memiliki dua hal dalam dirinya. Yang pertama, adanya usaha yang positif untuk berkembang dan adanya teori humanistik Abraham Maslow tadi. Dan selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh Tiara Putri Adnin. Lalu, adanya kekuatan untuk melawan atau memberi penolakan terhadap perkembangan itu. Maslow menyatakan bahwa manusia bertingkah laku untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya hierarkis. Adanya rasa takut pada diri masing-masing individu, sekaligus juga adanya dorongan untuk menjadi lebih maju dan memaksimalkan potensinya, percaya diri menghadapi dunia luar, dan juga bisa menerima dirinya sendiri. Beberapa teori psikologi lain menurut para ahli yaitu teori identitas sosial, teori perkembangan anak menurut para ahli, dan teori kepercayaan diri. Berkaitan dengan pendapat tersebut, Maslow mengemukakan adanya 5 tingkatan kunci kebutuhan pokok manusia. Kelimatan tingkatan kebutuhan pokok inilah yang kemudian dijadikan pengertian kunci dalam mempelajari motivasi manusia. Karena sesungguhnya, dalam teori humanistik ini sangat diperlukannya motivasi.
Lima tingkatan tersebut antara lain: tingkat pertama, yaitu kebutuhan paling dasar, kebutuhan yang harus dipenuhi pertama kali dan paling mendesak karena berkaitan langsung dengan pemeliharaan biologis manusia dan juga kelangsungan hidupnya, seperti kebutuhan untuk makanan, minuman, istirahat, dan lain-lain. Tingkat kedua, kebutuhan tingkat berikut akan muncul apabila kebutuhan tingkat pertama telah terpenuhi. Misalnya kebutuhan merasa aman, melindungi diri dari ancaman, kesehatan, keselamatan secara finansial. Lalu tingkat ketiga, kebutuhan untuk mencintai dan memiliki seseorang yang cakupannya untuk membina keintiman atau kedekatan dengan orang lain, persahabatan, dan adanya dukungan. Tingkat keempat, kebutuhan yang berkaitan dengan harga diri, apresiasi, dan merasa dihormati. Tingkat kelima, berupa aktualisasi diri. Yang kedua, Carl Rogers. Carl Rogers adalah seorang dokter Amerika yang dikenal dengan teknik psikoterapi yang kuat sebagai perlakuan yang berfokus pada pelanggan. Pendekatan ini berakar pada fonologis dan eksistensialis pikir. Teori ini juga terkadang dipahami dalam konteks tiga gaya yang berbeda: psikologi, behaviorisme, psikoanalisis, dan humanisme. Ini juga terutama berfokus pada kedalaman atau aspek ketidaksadaran dari keberadaan manusia. Dalam satu ulasan dari dokter ahli, Rogers adalah diposisikan sebagai analisis paling terkenal ke-6 di abad ke-20. Carl Rogers paling terkenal karena cara non-direktifnya menangani perawatan yang disebut perawatan yang berfokus pada pelanggan. Idenya tentang menyadari kecenderungan, membangun gagasan individu yang sepenuhnya bekerja, dan gagasannya rasa hormat positif yang tidak memenuhi syarat dan signifikansinya dalam hubungan restoratif. Carl Rogers mengemukakan kebutuhan individu ada 4, yaitu yang pertama pemeliharaan, yang kedua peningkatan diri, yang ketiga penghargaan positif atau positive pleasure, dan keempat penghargaan diri yang positif. Belajar yang paling berguna secara sosial dalam dunia modern ini adalah belajar mengenai proses belajar, suatu keterbukaan yang terus-menerus terhadap pengalaman dan penyatuannya ke dalam diri sendiri mengenai proses perubahan itu. Yang ketiga, Arthur Kampf. Arthur Kampf adalah seorang pendidik atau psikolog yang memulai karir akademis sebagai profesor ilmu biologi dan psikolog, sekolah di Sekolah Umum di Alliance, Ohio, 1935 sampai 1941. Ia menerima gelar MA dalam konseling, sekolah di The Ohio State University pada tahun 1941 dan diterima di program doktor dalam psikologi klinis pada lembaga, di mana Carl Rogers menjabat sebagai guru dan mentor. Dia menyelesaikan gelar doktor pada tahun 1945. Untuk meningkatkan keahliannya dalam membantu siswa, ia mencari gelar doktor di klinik psikologi di negara bagian Ohio dan menghabiskan 10 tahun berikutnya untuk mengoperasikan klinik dan pelatihan siswa dan konseling psikologis di Syracuse University dan psikoterapi. Arthur mengemukakan bahwa belajar terjadi bila mempunyai arti bagi individu. Guru tidak bisa memaksakan materi yang tidak disukai atau tidak relevan dengan kehidupan mereka. Untuk mengerti tingkah laku manusia, yang penting adalah mengerti bagaimana dunia ini dilihat dari sudut pandangnya. Pernyataan ini adalah salah satu dari pandangan humanistik mengenai perasaan, persepsi, kepercayaan, dan tujuan tingkah laku inner atau dari dalam yang membuat orang berbeda dengan orang lain. Untuk mengerti orang lain, yang terpenting adalah melihat dunia sebagai yang dia lihat, dan untuk menentukan bagaimana orang berpikir, merasa tentang dia atau dunianya. Berikutnya yaitu kelebihan teori humanistik. Yang pertama, bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, dan analisis terhadap fenomena sosial. Yang kedua, siswa merasa senang dan berinisiatif dalam belajar. Yang ketiga, guru menerima siswa apa adanya serta memahami jalan pikiran siswa. Yang keempat,
siswa mempunyai banyak pengalaman yang berarti. Yang kelima, menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri, membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. Yang keenam, indikator dari keberhasilan aplikasi ini ialah siswa merasa senang dan bergairah. Yang ketujuh, terjadinya perubahan pola pikir. Dan yang terakhir, siswa diharapkan menjadi manusia yang bebas, berani, tidak terikat. Selanjutnya, kekurangan teori humanistik. Yang pertama, bersifat individual. Yang kedua, proses belajar tidak akan berhasil jika tidak ada motivasi dan lingkungan yang mendukung. Yang ketiga, sulit diterapkan dalam konteks yang lebih praktis. Yang keempat, peserta didik kesulitan dalam mengenal diri dan potensi-potensi yang ada pada diri mereka. Yang kelima, siswa yang tidak mau memahami potensi dirinya akan ketinggalan dalam proses belajar. Yang keenam, siswa tidak aktif dan malas belajar akan merugikan diri sendiri dalam proses belajar. Yang ketujuh, peran guru dalam proses pembentukan dan pendewasaan kepribadian siswa menjadi berkurang. Dan yang terakhir, keberhasilan proses belajar lebih banyak ditentukan oleh siswa itu sendiri. Pendekatan terapi humanistik. Teori humanistik berkontribusi pada konseling dengan mengidentifikasi kualitas terapeutik hubungan sebagai teknik terpenting dalam proses konseling. Carl Rogers dia percaya bahwa ada 3 kondisi konseling yang perlu dan cukup. Dan ini adalah empati, positif hal, dan kesesuaian. Dia merasa bahwa inti sikap empati, hal positif tanpa syarat, dan kesesuaian penting jika klien merasa dipahami secara empati, diterima tanpa syarat, dan bahwa terapis itu tulus dalam tanggapan mereka, maka terapi dapat dimulai. Oleh karena itu, kualitas-kualitas dalam terapi humanistik inilah yang memungkinkan terapis atau konselor untuk melakukannya membantu klien dalam menumbuhkan kesesuaian antara diri sejati dan diri ideal darinya perspektif klien. Gangguan psikologi dari perspektif humanistik. Perilaku bibliomania. Bibliomania adalah sebuah perilaku mencintai buku dan mengumpulkannya sebagai benda seni. Banyak yang berpendapat bahwa mengoleksi buku dalam jumlah banyak justru lebih baik. Orang-orang ini yang disebut dengan bibliomania. Beberapa dari gejala seseorang yang mempunyai bibliomania memang sulit terlihat. Mereka biasanya mengoleksi buku yang bahkan tidak akan dibacanya, atau mengoleksi buku yang sama berulang kali. Dr. Martin Sander berpendapat bahwa bibliofilia adalah seseorang yang menguasai buku mereka, sedangkan bibliomania adalah budak dari buku. Jika seseorang tidak bisa mengontrol kecanduannya mengoleksi buku, maka hasilnya akan sangat berbahaya. Berikut ini ada beberapa fakta tentang bibliomania, yaitu: pertama, sebuah penyakit. Dalam ilmu psikologi, bibliomania diakui dan juga digolongkan sebagai gangguan obsesif kompulsif. Perilaku mengumpulkan dan menumpuk buku bisa menimbulkan dampak buruk ketika keinginan seseorang untuk membeli buku dan mengoleksi buku melebihi keinginan lain, seperti makan dan minum. Para profesional medis membuat obat yang diharapkan mampu menekan perilaku kompulsif tersebut. Tetapi cara ini kurang efektif karena hanya mengandalkan obat-obatan. Perilaku kompulsif tidak akan hilang begitu saja. Pengobatan berupa psikoterapi yang didesain khusus untuk penderita bibliomania juga sangat diperlukan untuk membantu kerja obat dalam menangkal perilaku kompulsif. Kedua, kasus fatal penggila buku. Pada zaman dulu, bibliomania dikategorikan sebagai kegilaan. Pada 1750, bibliomania kembali disinggung pada sebuah surat oleh Raja Chesterfield pada anaknya yang berbunyi, "Hati-hati terhadap bibliomania." Dan pada tahun 1809, sebuah buku diterbitkan oleh Thomas Dibdin yang berjudul Bibliomania atau Kegilaan Buku. Ketiga, sundoku. Menurut Andrew Gerstle, seorang profesor teks Jepang di Universitas London, istilah bibliomania muncul sekitar tahun 1879 tentang seorang guru yang mengoleksi banyak buku namun tidak pernah dibacanya. Sekarang, kata ini telah diterapkan di beberapa segi kehidupan yang tidak terkait dengan literatur. Hal ini biasa dikaitkan dengan seseorang yang mengoleksi film, pakaian, atau bahkan video game. Tentu saja kegiatan tersebut merupakan tindakan normal, namun jika terus-menerus dilakukan akan mengakibatkan penumpukan. 4. Tipe kolektor yang berbeda-beda. Menurut artikel Journal of Social Behavior and Personality oleh Dr. Russell Barth, bahwa ada kolektor taksonomi yang memiliki setiap bentuk barang yang dikeluarkan oleh suatu produsen. Ada juga kolektor estetis yang hanya mengoleksi jenis-jenis buku yang dianggap membawa kesenangan.
Yang kelima, bahaya keamanan. Seseorang bibliomania tidak hanya mengoleksi buku dalam satu ruangan. Mereka terkadang menumpuk buku-buku mereka di seluruh penjuru rumah. Hal ini tentunya dapat membahayakan keamanan mereka sendiri. Buku yang ditumpuk tinggi dalam jumlah besar bisa sewaktu-waktu jatuh dan akan menimpa seseorang. Selain faktor keamanan, kebersihan juga menjadi kekhawatiran seorang kolektor buku. Sejumlah buku yang ditumpuk akan menarik. Psikologi tokoh utama dalam novel Pasung Jiwa karya Oki Madasari, kajian psikologi humanistik. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan permasalahan kejiwaan tokoh utama dalam novel Pasung Jiwa karya Oki Madasari dengan menggunakan pendekatan psikologi humanistik Abraham Maslow. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analitik dengan teknik studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Menentukan tokoh yang dikaji. 2. Mencari dan mengidentifikasikan pemikiran-pemikiran dan perilaku tokoh untuk mengetahui permasalahan yang dialami oleh tokoh yang dikaji. Dan yang ketiga, mendeskripsikan serta mengklasifikasikannya melalui pendekatan humanistik Maslow. Hasil dari penelitian ini yaitu Sasana sebagai tokoh utama mengalami masalah kejiwaan akibat kebutuhan-kebutuhan akan dirinya yang tidak terpenuhi. Ketidakharmonisan komunikasi dalam keluarga pada pembentukan pribadi anak. Pendekatan humanistik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komunikasi dalam keluarga, pembentukan pribadi anak pada keluarga yang tidak harmonis dan ketidakharmonisan komunikasi dalam keluarga pada pembentukan pribadi menyimpang anak. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam pada 3 narasumber dan teknik analisa data, dan penelitian ini menggunakan model Huberman. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa komunikasi interpersonal antara anak dan orang tua sangat dibutuhkan dalam keluarga. Komunikasi yang kurang baik dalam keluarga dapat menimbulkan perpecahan antara anggota keluarga dan membuat anggota menutup untuk berkomunikasi satu sama lain, sehingga kebutuhan seorang anak pada keluarga tidak harmonis, tidak terpenuhi, sehingga anak sangat mudah terjerumus ke hal-hal negatif dan memiliki kepribadian menyimpang dalam bermasyarakat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.